Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bertemu lagi bersama saya Safriyadi di acara Binar Bincang Ramadan. Nah teman-teman, kali ini di episode kali ini saya sangat senang sekali karena saya dipertemukan dengan Bapak Anas yang nanti kita akan berbincang dengan beliau dan juga sekalian kita berkenalan nih. Teman-teman semuanya, jadi untuk Binar kita kali ini temanya yaitu jalani puasa dengan pendidikan dan raih bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, tidak saya perpanjang lagi, langsung saja nih kita kenalan dulu dengan tamu istimewa kita yaitu Pak Anas. Oke, selamat sore Pak Anas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Anas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Anas. Lebih sehat selama puasa. Alhamdulillah. Oke. Pak Anas boleh memperkenalkan diri dulu mungkin biar pemirsa di rumah juga bisa kenal dengan Pak Anas. Mungkin semua sudah tahu ya siapa itu Pak Anas, tapi ada juga beberapa yang mungkin pengen tahu nih Pak Anas ini siapa. Ya, saya Anas M. Adam. Kebetulan ini salah seorang pembina di Yayasan Fatih. Wah, ya, jadi ini sudah mulai tahun kedua saya menjadi pembina di sini. Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Anas, saya ucapkan terima kasih lagi karena Pak Anas sudah bersedia menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya di acara Binar kita. Yang mana hari ini saya pengen sekali nih berbincang-bincang dengan Pak Anas mengenai menjalani puasa dalam apa sih hubungan menjalani puasa dengan pendidikan dan bagaimana sih meraih bonus dalam menjalankan puasa gitu ya, supaya Allah langsung mengijabahkan mungkin doa kita. Yang saya tahu Pak Anas di sini bahwa meraih bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita mendapat pahala, mungkin kita juga mendapat rezeki dan lain sebagainya. Mungkin di sini Pak Anas bisa menjelaskan lebih rinci nih tentang apa yang saya sampaikan tadi. Tapi untuk pertanyaan pertama, Pak Anas, kita akan menanyakan dulu nih kepada Pak Anas. Dalam menjalankan puasa Ramadan, pendidikan seperti apa yang perlu kita pelajari selama sebulan penuh, Pak? Ya, ada beberapa yang dapat kita pelajari menyangkut dengan atau terkait dengan pendidikan dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama tentunya sebagaimana firman Allah adalah kita memang diwajibkan berpuasa untuk mencapai derajat ketakwaan. Jadi ini mahal ketakwaan ini karena orang yang takwa ini adalah orang-orang yang benar-benar akan menjalankan perintah Allah dan akan meninggalkan larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pendidikannya di mana ini menjadi masalah. Yang kita lihat bahwa puasa ini kita disuruh menahan diri dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Apa saja yang dilarang tentu makan minum, dan yang utama adalah makan minum dan juga berhubungan suami istri. Ini kan kedua hal ini terkait dengan hawa nafsu. Jadi pendidikan yang kita peroleh di sini yaitu bagaimana kita dapat mengendalikan diri. Karena mengendalikan diri ini adalah hal yang sangat berat dan sangat mahal. Apalagi puasa ini kadang menyangkut dengan makan minum yang orang lain tidak bisa melihat kalaupun kita makan di rumah dalam keadaan sendiri atau di belakang orang lain. Itu tentunya dalam hal ini akan mendidik kita bagaimana jujur. Yang pertama kejujuran. Kita harus jujur pada diri sendiri tentunya. Karena Allah Maha tahu. Kalau kita tidak jujur pada diri sendiri ya tidak berarti apa-apa. Karena kenapa? Allah tahu kalau kita makan atau tidak. Itu yang pertama. Jadi jujur pada diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah, baik itu dalam keadaan di depan orang maupun di belakang orang. Ini sangat mahal dan sangat-sangat sulit dicapai oleh seseorang yang tidak mencapai derajat itu, tidak mencapai derajat takwa tentunya. Yang kedua adalah, kalau tadi adalah mengendalikan hawa nafsu, yang kedua yaitu bagaimana mendidik dan untuk mengatur waktu. Jadi waktu-waktu yang dibenarkan kita untuk makan dan waktu-waktu yang tidak dibenarkan kita untuk makan. Nah, kita melihat misalnya, begitu terbit fajar kita nggak boleh makan. Nah, kemudian kita baru boleh berbuka setelah terbenam matahari. Nah, ini kita harus jaga waktu-waktu ini. Jadi disiplin. Tadi mengendalikan hawa nafsu, yang kedua adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk mengatur waktu-waktu itu. Dan itu untuk masa-masa sekarang atau masa-masa modern ini, mendidik orang untuk disiplin waktu adalah hal yang sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan. Kenapa banyak
daripada generasi kita ini, mereka itu kadang-kadang tidak disiplin waktu, menyebabkan mereka tidak dapat bersosialisasi atau dapat bekerja dengan baik, tidak dapat diterima oleh orang lain karena sering ngingkar waktu. Nah, ini menjadi pendidikan yang kedua. Tentunya yang ketiga adalah kalau tadi adalah menyangkut hawa nafsu, disiplin, itu juga bagaimana mengatur pola-pola hidup yang lebih baik. Jadi mendidik kita untuk dapat mengatur pola hidup yang kalau kita istilahkan dengan berimbang. Ya, jadi makan minum itu harus berimbang, semuanya harus berimbang. Itu adalah 3 hal yang pokok. Saya pikir daripada banyak hal-hal lain tentunya, banyak sekali hal lain yang aspek pendidikannya untuk dapat kita pahami bersama tentunya. Ya. Luar biasa sekali tadi Pak Anas juga sudah menjelaskan bahwa untuk melatih pendidikan kita sendiri dan juga mungkin kita juga bisa sampaikan kepada orang lain bahwa tugas pokok dalam menjalani puasa pendidikannya adalah yang pertama menawan hawa nafsu, yang kedua juga kita harus tertib dengan diri sendiri gitu ya. Selanjutnya juga harus lebih disiplin. Oke, seperti itu. Baik Pak Anas, ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, pastinya kita tidak hanya melakukannya tanpa mengharap apa-apa nih. Ya. Allah memang menyuruh kita untuk berdoa kepada beliau untuk meminta sesuatu ketika kita sudah menjalani ibadah pada beliau gitu. Di sini pasti kita akan mendapatkan nih bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih bonus apa saja yang kita dapatkan nih dalam bulan puasa ini, yang kita tahu bahwa bulan puasa itu bulan yang penuh berkah, bulan yang mendapatkan sesuatu yang berlipat ganda. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi, silakan. Sebagai manusia tentu kita mengharapkan sesuatu yang lebih, mengharapkan sesuatu bonus. Ya, kalau kita bekerja misalnya maunya ini Lebaran ini atau akhir tahun ini ada bonus yang diberikan, kan begitu. Itu dalam praktek kita sehari. Demikian juga dengan ibadah dalam hal mendekatkan diri kepada Allah dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ada 2 aspek yang akan kita peroleh dalam bonus ini. Yang pertama adalah kita ada pemutihan. Pemutihan? Yaitu pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Amin. Ya, kan ada hadis yang mengatakan bahwa man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan memang karena mengharap keridhaan Allah, pasti dia akan dihapus dosa-dosanya yang lalu. Ini kan dahsyat. Luar biasa. Kemudian pada hadis lain dikatakan yang artinya bahwa itu salat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat dan Ramazan ke Ramazan, itu akan diberikan pengampunan di antara itu. Dengan catatan ada di ujungnya di hadis itu kita tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Seperti dosa-dosa syirik kepada Allah itu tidak mungkin. Kemudian juga zina, kemudian khamar dan lainnya itu adalah dosa-dosa besar yang tidak dihapus dengan serta-merta demikian, tapi harus dengan bertobat tentunya. Jadi kita lihat, kalau ada dosa-dosa yang hari-hari yang kecil-kecil kita dihapus dengan dengan salat 5 waktu, kemudian antara Jumat ke Jumat juga dihapus lagi dosanya, kan itu sudah meringankan kita. Kemudian rupanya dihapus lagi setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Ini adalah bonus yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan ini yang kita tidak peroleh pada bulan-bulan yang lain. Tidak kita peroleh pada bulan-bulan yang lain. Itu adalah pengampunan. Ini sangat penting. Kenapa? Kita sebagai manusia itu banyak dosa. Kita sebagai makhluknya tentu banyak berbuat kesalahan. Nah, tentunya untuk itu salah satu cara ya bertobat. Tapi ada juga yang dapat pemutihan seperti ini. Yang selama ini kan pemutihan yang kita kejar, ada pemutihan pajak, kan gitu kan? Ya, pemutihan yang kita harapkan meringankan biaya hidup kita atau apalah. Tapi ini untuk akhirat bagaimana? Nah, jangan hanya kita meraih bonus atau pengampunan untuk dunia, tapi juga pengampunan untuk akhirat. Tapi yang kedua, kalau tadi adalah dihapus dosa, yang kedua diberikan pahala yang berlipat ganda. Nah ini yang kita lihat. Misalnya dikatakan bahwa pekerjaan sunat akan dianggap sama dengan pahalanya sama dengan pekerjaan wajib. Ini kan luar biasa. Kalau selama ini kita laksanakan sebagai sunat, tapi dilaksanakan dalam bulan Ramadan menjadi sama dengan pahala dengan wajib. Kemudian pahalanya itu dilipat gandakan sampai 70 kali. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita bersalat sunat selama ini misalnya hanya 2 rakaat dibalas 10 kali, ini 70 kali.
Masya Allah. Luar biasa. Begitu juga misalnya kita lihat dalam hadis lain mengatakan bahwa itu siapapun yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala 10 kali lipat. Tapi dalam bulan Ramadan itu 70 kali lipat. Dan dengan catatan lagi, bukan hanya membaca satu kata itu satu pahala, enggak, satu huruf. Seperti yang dalam hadis katakan alif itu satu, alif lam mim misalnya, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau sempat kita baca 2 halaman saja, dikali 70. Nah, itu sudah berapa huruf di dalamnya, itu mungkin ribuan huruf. Dari beberapa halaman kita baca, akan ribuanlah pahala yang kita peroleh. Jadi ini bonus kedua yang tidak ada pada bulan yang lain. Iya. Nah, bersedekah juga begitu. Bersedekah Rp1 dulu akan dapat balasan Rp10.000. 10 rupiah. Tapi pada bulan Ramadan akan mendapatkan 70 kali, menjadi 70 rupiah. Begitu kalau kita sedekah 100.000, 50.000, tentu sangat besar pahalanya. Dan dalam hadis itu juga ditutup bahwa pekerjaan yang sangat sedekah yang sangat diharapkan diberikan pada bulan Ramadan. Makanya kita lihat banyak masyarakat berlomba-lomba memberikan sedekah dalam bulan Ramadan, apakah itu sedekah wajib dalam bentuk zakat tentunya, maupun sedekah-sedekah yang sunat lainnya. Juga kita lihat perhitungan zakat kita juga akan setiap Ramadan itu. Bukan tahun Masehi tapi tahun Hijriah. Jadi dalam bulan Ramadan sudah setahun, sudah harta-harta yang kita peroleh kita zakatkan. Juga disunatkan dalam bulan Ramadan. Kemudian ada yang lebih dahsyat lagi. Kita setiap malam kalau sudah di atas 15, bagi imam-imam yang tarawih yang mengikuti 20, umumnya itu membaca surat surat tertentu, yaitu ada salah satu surat Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat itu yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu wa ma adraka ma Lailatul Qadar, kan tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu katanya lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, jadi kalau kita lihat kepada lebih bagus daripada 1000 bulan, kita kali 1000. Kalau kita dapat 1 kali Lailatul Qadar, berarti sama dengan kalau kita kali dengan tahun menjadi 83 tahun. Kita juga belum tentu akan hidup 83 tahun. Nah, ini bonus yang diberikan oleh Allah kalau kita mau beribadah, itu akan dapat bonusnya, yaitu dengan 1000 bulan. Kita salat sunat pada malam itu akan dapat pahala sama dengan 1000 bulan, sama dengan 83 tahun kita salat. Kita baca Al-Quran, mungkin 1 juz, itu akan menjadi 83 tahun pahalanya. Jadi bonus-bonus ini juga, bonus yang di malam Lailatul Qadar ini, yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu tidak diperoleh di bulan-bulan yang lain, yang 11 bulan lainnya. Hanya ada di bulan Ramadan. Makanya diulang-ulang oleh oleh imam membaca surat Al-Qadar ini. Jadi ini karena sama dengan mengingatkan ini malam Qadar, yang di atas biasanya di atas 20. Silakan terus berlomba-lomba untuk dapat meraih malam Lailatul Qadar ini. Yang malam Lailatul Qadar ini tentu rahasia Allah. Tidak tahu kita malam berapa, walaupun ada ulasan ulama bahwa itu umumnya pada malam-malam ganjil. Tapi kalau perhitungan awal bulan salah, kan bisa terjadi malam ganjil itu pada malam genap. Makanya kita harus berjaga-jaga di malam 20 ke atas untuk memperoleh malam Lailatul Qadar ini. Nah, ini yang pokok-pokok kita lihat. Jadi maka bonus ini yang harus kita raih. Begitu ya. Sudah seharusnya kita insan muslim di seluruh dunia agar mencapai segala sesuatunya dengan kesungguhan hati gitu, agar Allah juga mudah memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda dan juga ganjaran-ganjaran lain yang sangat luar biasa. Oke Pak Anas, tadi kita sudah membahas bahwa masalah pendidikan nih. Jadi seperti kita tahu di sekolah, kalau anak-anak kita ajari pelajaran, maka dia akan mendapatkan indikator tujuan apa yang akan dia dapat ketika dia sudah belajar. Begitu juga dengan puasa ini, ketika kita sudah belajar mengajarkan diri kita sendiri bagaimana menjalani puasa dengan baik dan benar, indikator apa yang akan kita dapatkan dalam bulan puasa maupun setelah puasa selesai. Tadi kan ayat yang saya bacakan tadi, mudah-mudahan katanya dengan berpuasa kita akan memperoleh derajat takwa. La'allakum tattaqun.
Bagaimana ciri orang takwa itu kan menjadi. Jadi kita mempelajari derajat takwa ini bukan hanya dalam bulan Ramadan. Nah, ini tadi pendidikannya, tapi juga setelah Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan kita sering beribadah tambahan, atau menyempurnakan ibadah-ibadah kita, setelah Ramadan juga kita harus lebih sempurna. Kalau pada bulan Ramadan kita melaksanakan banyak ibadah-ibadah sunat, setelah Ramadan juga akan lebih banyak ya sunat-sunat yang kita peroleh. Begitu juga dengan amal-amal bersedekah dan sebagainya. Makanya menilai takwa ini indikatornya atau apa indikator takwa? Setelah itu baru kita lihat, bukan dalam bulan Ramadan. Ramadan udah mungkin kita memang lagi giat-giatnya untuk mempertahankan derajat takwa. Indikatornya setelah Ramadan, apakah kita akan dapat mendisiplinkan diri lagi, apakah kita akan lebih banyak beribadah, dan apakah kita akan lebih banyak bersedekah, akan menjaga waktu-waktu salat dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah indikator-indikator untuk itu. Dan jangan lupa kalau untuk pelajar, untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita itu jangan lupa dengan niat. Tapi ya ini kadang-kadang kan banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang setelah itu memang sudah terbiasa, tapi nggak ada tidak berniat dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya. Nah, contoh, saya ke sekolah adalah karena ingin meraih prestasi untuk kemuliaan sesuai dengan amanah Allah. Gitu. Jadi niatnya itu. Jadi bukan hanya saya ingin jadi ini, akan mendapatkan harta yang banyak, akan kaya dengan sekolah, akan mendapatkan jabatan. Ya, itu silakan saja. Tapi akan mendapatkan sesuatu dengan keridhaan Allah. Itu yang penting diniatkan oleh anak-anak kita pada saat mereka bekerja, atau pada saat mereka belajar, atau mereka berbuat sesuatu yang kebaikan. Itu yang perlu diingat. Karena memang sekolah itu, pendidikan itu adalah juga hal yang disuruh oleh Allah, hal yang diminta oleh Allah untuk kita. Nah, itu saya pikir ya itu indikatornya dan bagaimana mereka harus berbuat. Subhanallah sekali ya. Tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Pak Anas. Saya juga mendapatkan ilmu di sini, dan saya harap juga teman-teman di rumah sambil menunggu berbuka puasa menonton apa yang disampaikan oleh Pak Anas tadi juga menjadi ilmu untuk kita semua. Baik, semoga Allah juga memberi kita kesempatan, tidak hanya di puasa ini, kita akan bertemu juga di puasa-puasa berikutnya. Baik, terima kasih kepada semua penonton. Selamat sore dan sampai jumpa di binar-binar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.